Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Insya Allah pada sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Tapi sebelumnya, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab bab 5, yaitu tentang fi maktabatil madrasah. Ya, yang artinya di perpustakaan sekolah. Fi itu artinya di, maktabah itu artinya perpustakaan, madrasah itu artinya sekolah. Ya. Oke, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu tentang al-mufradat. Al-mufradat artinya kosakata. Bisa kalian lihat di buku, itu ada beberapa kosakata. Langsung saja bisa kalian artikan ya. Di sini maktabatul madrasah artinya perpustakaan sekolah. Komus artinya kamus, majalah artinya majalah, kharitatun artinya peta, jaridatun artinya koran. Ya. Rofun artinya rak, komputer artinya komputer, khizanatun artinya lemari, maktabun artinya meja. Yang terakhir, misbahun artinya lampu. Ya, kalian bisa mengartikan kosakata ini buku kalian masing-masing ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu al-hiwarul awal. Ya, kita langsung ke al-hiwarul awal, yaitu percakapan pertama. Al-hiwar itu artinya percakapan. Ya. Al-awal, awal itu artinya pertama. Ya. Oke, langsung aja. Di sini ada Hilman dan Salman. Ya. Oke, kata Hilman, Assalamualaikum ya Salman. Assalamualaikum Salman, kata Salman. Waalaikumsalam ya Hilman. Waalaikumsalam Hilman. Nah, Hilman bilang, Hayya bina nadhabu ila maktabatil madrasah. Ayo kita pergi ke perpustakaan sekolah. Nah, Hilman ini mengajak Salman untuk pergi ke perpustakaan sekolah. Lanjutannya, kata Salman, Ainal maktabah, di mana perpustakaan? Ya, Aina ini artinya di mana. Oke. Terus kata Hilman, al maktabatu khalfal fasli. Perpustakaan itu di belakang kelas. Ya. Khalfa itu artinya di belakang, fasli itu artinya kelas ya. Jadi perpustakaan itu di belakang kelas. Lanjut kata Salman, Madza fil maktabah? Ada apa di dalam perpustakaan? Itu ya. Terus kata Hilman, fil maktabati kutubun, wa jaridatun, wa majallatun, wa qomusun, wa kharitatun, wa komputer, wa ghairu dzalik. Apa artinya? Artinya, di dalam perpustakaan ada buku-buku, koran, majalah, kamus, peta, komputer, dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke. Nih, fil maktabah, di dalam perpustakaan, kutubun. Kutubun itu artinya buku-buku. Jaridatun, koran. Majalah. Kamus, kamus. Kharitatun, peta. Komputer. Wa ghairu dzalik, dan lain sebagainya. Terus kata Salman, Hayya bina nadhabu ilal maktabatil an. Ayo kita pergi ke perpustakaan sekarang. Nah, berarti si Salman ini mau ikut Hilman setelah diberitahu kalau ada apa aja di dalam perpustakaan itu. Ya, yang belum tahu artinya bisa diartikan di bukunya masing-masing ya. Selanjutnya ke al-hiwarus tsani. Percakapan yang kedua. Oke, Ustazah lupa nulis di sini artinya percakapan kedua ya. Al-hiwar percakapan, tsani itu kedua.
Masih tetap sama Hilman dan Salman. Ya, kita lihat. Kata Hilman, tilka kutubul lughatil arabiyyah. Itu buku bahasa Arab. Ya. Tilka itu artinya itu. Kutub buku al-lughatul arabiyyah, bahasa Arab. Ya. Jadi ceritanya nih Hilman sama Salman udah di dalam perpustakaan. Nah, kata Salman, tahta kutubul lughatil arabiyyah kutubut tarikh. Artinya, di bawah buku bahasa Arab ada buku sejarah. Ya. Tahta artinya di bawah. Kutubul lughatil arabiyyah, buku bahasa Arab. Kutubut tarikh, ada buku sejarah. Ya. Terus kata Hilman, hadhihi kutubul lughatil Indonesia. Ini buku bahasa Indonesia. Bisa ya? Terus kata Salman, lanjutannya ya. Kata Salman, fauqa kutubil lughatil Indonesia kutubul hadis. Katanya, di atas buku bahasa Indonesia ada buku hadis. Lanjut, kata Hilman, wahuna kutubut tafsir. Dan di sini buku tafsir. Terus kata Salman, tahta kutubit tafsir kutubul fiqh. Di bawah buku tafsir, nih artinya. Di bawah buku tafsir ada buku fikih, ya. Fiqih, ya. Oke. Terus masih lanjutannya. Kata Hilman, jani birrofi jaridah. Di samping rak ada koran, ya. Rof ini artinya rak, jaridah koran. Kata Salman, amamal khizanati maktabun. Di depan lemari ada meja. Amama ini di depan, ya. Amama di depan, khizanah itu lemari, maktabun itu meja, ya. Oke. Kata Hilman, fauqal maktabi misbah. Di atas meja ada lampu, ya. Fauqa di atas, maktab itu meja, misbahun itu artinya lampu. Sampai sini semoga kalian paham. Yang belum diartikan silahkan diartikan ya. Oh, masih lanjut. Kata Salman, khalfal maktabi komputer. Khalfa itu artinya di belakang, maktab itu artinya meja, komputer artinya komputer. Di belakang meja ada komputer. Kata Salman seperti itu. Oke, untuk percakapan tadi sudah selesai ya, percakapan 1 dan kedua. Percakapan 1 dan kedua yang belum diartikan silahkan diartikan. Sekarang kita lanjut ke al-qiraah, bacaan ya. Bacaannya di situ ada fi maktabatil madrasah. Fi maktabatil madrasah. Artinya di perpustakaan sekolah ya. Oke, kita lanjut. Tilka maktabatul madrasah. Nih, sudah Ustazah artikan. Tilka maktabatul madrasah. Artinya itu perpustakaan sekolah. Maktabatul madrasati murattabah. Perpustakaan sekolah itu rapi. Ya. Khalfal fasli maktabatul madrasah. Di belakang kelas ada perpustakaan sekolah. Fiha, di dalamnya, kurang M ya. Di dalamnya, di dalam mana? Di dalam perpustakaan sekolah, kutubun wa majallatun, ada buku-buku, majalah-majalah, wajaroid, koran-koran, wa kamus, kamus, wa khoritoh, peta, wa komputer, wa ghairu dzalik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, masih lanjutannya, al-kutubu wal qamusu wa majallatu firrofi. Artinya, buku-buku, kamus, dan majalah-majalah itu di dalam rak, ya.
Rof artinya rak. Janibar rofi, di samping rak, jaridah, ada koran. Ya. Fauqal maktabi misbahun. Di atas meja ada lampu. Wa firrafi, dan di dalam rak, kutubun katsiratun, itu banyak buku-buku. Minha, di antaranya, kutubul lughatil arabiyyah, buku bahasa Arab. Wa kutubul fikih, buku fikih. Wa kutubut tarikh, buku sejarah. Wa kutubut tafsir, buku tafsir. Wa kutubul hadis, buku hadis. Wa ghairu dzalik, dan lain sebagainya. Ya, untuk qiraah juga bagi yang belum tahu artinya silakan diartikan di bukunya masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas tentang mubtada muakhar atau khobar muqaddam. Itu zarful makan. Oke. Yang pertama di sini, dalam kondisi tertentu mubtada bisa berada setelah khobar atau disebut mubtada muakhar, yaitu mubtada yang diakhirkan atau khobar yang didahulukan. Jadi seperti yang kita ketahui, di mana mubtada itu kan selalu di awal. Tapi di dalam kondisi tertentu mubtada itu bisa berada setelah khobar. Jadi namanya mubtada muakhar. Kedua, khobar yang berada di awal kalimat bisa berupa jar majrur atau zorful makan. Ya. Nih. Zorful makan adalah kata yang menunjukkan letak sesuatu atau kata tunjuk yang digunakan ketika menunjuk tempat atau posisi. Ya. Jadi zorful makan itu seperti fi, terus fi itu artinya di atau di dalam, terus amama di depan, seperti itu ya. Nomor 4, apabila setelah zorful makan ada kata atau isim, maka kata atau isim tersebut berharokat kasroh atau berbentuk majrur ya. Jadi kalau setelah zorful makan, kata setelahnya itu berbaris kasroh. Oke? Untuk lebih lanjut kita lihat contohnya. Nah, ini ada nih. Khobar muqaddam atau zorful makan dan mubtada muakhar. Nih, zorful makan tuh kayak gini. Tahta artinya di bawah. Fauqa artinya di atas. Fi artinya di dalam. Seperti itu ya. Nah, setelah zorful makan ini harus berbaris kasroh. Tahtal fasli. Ya. Nah, ini namanya khobar muqaddam. Karena maktabatunnya adanya di akhir. Nah, maktabatun ini mubtada muakhar ya. Jadi kan biasanya mubtada itu adanya di depan. Nah, karena kata-katanya seperti ini dalam kondisi tertentu, jadinya mubtadanya di akhir. Nah, namanya itu mubtada muakhar ya. Biasanya kan mubtada baru khobar, mubtada baru khobar. Nah, kalau mubtadanya di akhir berarti mubtada muakhar, khobarnya khobar muqaddam, khobarnya dikedepanin. Seperti itu. Contohnya juga sama, yang kedua, fauqal maktabi misbahun, firrafi kitabun. Ya, seperti itu. Jadi setelah zorful makan nih, setelah kata-kata tunjuk yang menunjukkan tempat, posisi, itu setelahnya adalah berbaris kasroh ya. Baris kasroh semua nih. Fasli, maktabi, rofi. Nah, untuk mubtada muakhirnya itu tetap berbaris dhammah ya. Tapi tidak semuanya berbaris dhammah sih. Ada tertentu juga seperti yang sudah kata-kata tetap yang tidak bisa diubah, itu namanya mabni. Jadi nggak bisa diubah dari, misalkan memang kalau dia kasroh itu dia tetap kasroh seperti itu ya.
Tapi kalau untuk contohnya di sini di sini Ustazah mencantumkan domah semua, domatain ya untuk mubtada'nya. Oke. Mungkin cukup sekian pembelajaran bahasa Arab kita. Semoga kalian bisa memahaminya. Tetap jaga kesehatan ya. Kalau keluar harus selalu pakai masker. Jangan lupa membawa hand sanitizer. Cukup sekian dari Ustazah. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa kita bahas nanti di Zoom meeting ya. Oke, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.